Kita sekarang membahas apa itu demokrasi di Indonesia dan bagaimana kepintaran para politikus Senayan dalam 20 tahun terakhir. Pertama-tama pahami quote yang Bosman selalu ulang-ulang, yaitu jangan pernah mengubah tujuan, yang diubah adalah caranya. Jangan pernah mengubah haluan, yang diubah adalah layarnya. Sebelum memulai, bagaimana kalau kita berimajinasi apa yang terjadi ketika di tahun 2029 nanti seandainya Mas Gibran berpasangan dengan Mas Anies sebagai capres dan cawapres? Apakah ejekan Samsul dan belimbing sayur masih ada melekat di tim pemenangan atau mencari bahan lain untuk memuji Mas Gibran? Cukup sinikal awal dari diskusi kita kali ini ya. Kita lanjutkan. Atau kita lihat begini, siapa sobat pendukung 01 yang sekarang di mana dulu di tahun 2019 mendukung Prabowo? Alias kalian dulu adalah pendukung Prabowo yang memuji Pak Prabowo, sekarang mendukung 01 yang memaki Pak Prabowo. Coba kita pikirkan dan kita review lebih dalam. Kalau kalian dulu kalah karena mendukung Pak Prabowo di 2019, sekarang 2024 mendukung 01 dan kalah. Jangan-jangan kalian memang salah melihat politik di Indonesia. Kita harus ingat, di Indonesia ini partai bukan sebagai perjuangan ideologi atau platform, tapi alat tawar. Bahkan capres dan cawapres itu bukan tujuan politik, hanya alat tawar. Jadi kalau menang alhamdulillah, kalau nggak menang ya alhamdulillah. Begini kita jelaskan, ketika pilpres maka calon presiden adalah alat tawar dengan pihak lawan dengan menggunakan rakyat sebagai faktor penentu. Kalau presidennya menang maka partainya menjadi penguasa dan memiliki posisi tawar lebih baik. Kalau kalah, maka diharapkan suara partainya cukup besar untuk diperlukan partai berkuasa untuk mendapatkan dukungan parlemen berkoalisi. Saat ini kalau 02 ternyata pemenang dengan keputusan KPU nanti pada 20 Maret, maka suara parlemen koalisi Indonesia Maju yaitu Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat suaranya tidak sampai 50% di parlemen. Tentunya perlu koalisi agar mempermulus kebijakan di parlemen. Dari 9 partai yang lolos, yang berada di luar koalisi saat ini ada 5. Maka ini menjadi peluang kompromi dengan pembagian take and give tentunya. Apa itu take and give? Gua kasih suara gua dapat apa? 3 menteri. Baik, kita pelajari lebih jauh lagi. Kita mengaca pada Nasdem. Manuver Nasdem itu keren. Nasdem sangat pintar mencari dan membangun alat tawar. Misalnya di tahun 2024, kalau bergabung dengan Indonesia Maju atau dengan PDIP, maka bakal jadi anak bawang. Dengan risiko dukung Anies pertama kali, yang memang sempat ditinggal anggota Nasdem yang tidak suka Anies, namun dapat koktail efeknya. Nasdem sekarang mendapatkan suara hampir 9% di parlemen. Demikian juga Nasdem di tahun 2014 kemarin atau 10 tahun yang lalu membangun taktik menjadi partai pertama yang mendukung Pak Jokowi sampai akhirnya Jokowi dijadikan calon oleh PDIP dan Nasdem dapat koktail efeknya juga. Sekarang di tahun 2024 Nasdem ambil Anies duluan dan benar sekali dia dapat koktail efeknya. Ketika pilpres usai, Anies menang, alhamdulillah. Anies kalah, alhamdulillah. Hampir 9% suara parlemen Nasdem dapat. Lumayan buat alat tawar. Suara ini adalah alat kompromi dengan partai pemenang. Lalu Anies dan konstituen pendukung 01 kemudian bagaimana? Ya paling diucapkan terima kasih oleh para politikus partai dengan tambahan janji dalam 5 tahun ke depan kita memperjuangkan Anda di parlemen. Sungguh, coba kita pertanyakan ke PKS sekarang. Bagaimana langkah PKS di tahun 2024 ini? Kalau hasil KPU menang 02, pasti sama. Ikut gabung koalisi dengan pemerintah. Juga PKB-nya Caimin. Sangat perlu bersama power. Kemungkinan 2 orang Nasdem jadi anggota kabinet 02. 2 orang dari PKS jadi menteri, 2 orang PKB jadi menteri. Sederhana kan? Lah, kemudian pendukungnya dapat apa? Dapat kecewa berlapis kalau kalian baperan. Kita pastikan, Mas Anies bagaimana? Kembali lagi ngajar. Semua kembali ke asalnya dan kita pun kembali mencari duit, kerja, dan mencari makan kembali seperti biasa. Lalu kenapa baper? Kenapa marah? Kenapa kecewa? Coba kita perhatikan, para politikus partai misalnya seperti Nasdem itu tidak pernah merubah tujuan. Demikian juga PKS tidak pernah merubah tujuan. PKB juga sama. Yang mereka ubah caranya. Gagal dengan berjuang dengan 01, ya gabung dengan 02 kalau berkuasa. Sesederhana
sesederhana itu. Di tahun 2019 juga kita begitu, memuja Prabowo. Di 2024 karena mendukung 01, kemudian memaki Prabowo. Yang jadi masalah, Prabowo jadi Menhan di 2019, sekarang jadi presiden. Kita pendukungnya nggak dapat apa-apa, waktu tidak mendukungnya pun tidak dapat apa-apa. Semua kembali lagi, ya kita ini hidup untuk diri kita sendiri, bukan 01, 02, atau 03 yang menghidupi kita sendiri. Maka jangan baper. Pilih yang menang itu adalah prinsip dasar yang kita belajar dari para politikus partai. Belajar dari PKB, belajar dari PKS, belajar dari Nasdem. Kalau nggak bisa kalahkan lawan, ya gabung dengan lawan. Jangan baper-baperan, nanti kolesterol tinggi karena banyak makan ati. Peace.